Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lover, agama itu perekat, bukan pemisah. Agama itu harapan, bukan ketakutan. Dan agama itu healing, bukan kecemasan. Ini generasi mikir, jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Untuk narasi kali ini, saya ingin berbicara tentang program dari generasi mikir. Buat apa sih harus ngebahas program? Memang partai? Enggak, jadi gini. Kan kita mau jalan bareng nih. Saya harus ngasih tahu dulu. Poinnya, kita akan ke sini. Tujuannya akan ke kanan dan ke kiri. Kalau kalian sepakat, ayo kita jalan bareng. Kalau nggak sepakat, iya jangan bareng. Jadi intinya kayak gitu. Itulah pentingnya sebuah tujuan. Ketika kita tidak memiliki tujuan, basically kita gak kemana-mana sebetulnya dalam kehidupan ini. Jadi tujuan penting untuk dibicarakan. Oke, saya punya 5 program buat di generasi mikir yang akan kita bawa kemana-mana. Jadi semua konten-konten yang akan kita buat bareng tim akan membahas 5 besar yang pasti akan kita bahas. Dan menurut kami konten ini adalah konten yang dibutuhkan sama teman-teman semua. Kalau kebutuhan itu kan basic need ya, bahwa memang kita butuh sama agama. Kok bisa sih bilang butuh? Iyalah, sekarang kan kita udah banyak kecemasan, mental illness juga banyak, depresi, gak percaya diri, sempit dada, kemudian ngerasa kurang, ngerasa banyak toksit di kanan, ke kiri, ke depan, semua toksit. Kemudian ternyata faktanya kita butuh agama ini dalam penerapan harian kita. Jadi ngerasa mikir, berharap tujuannya bisa disepakati bersama bareng-bareng. Yuk kita jalan bareng, kita buat diri kita lebih baik lagi dari diri kita yang kemarin. Dan saingannya itu sebetulnya diri kita sendiri loh, bukan orang lain. Ya gak sih? Oke, lanjut ya. Program pertama adalah akidah. Kenapa akidah? Jadi berat kita mau buat sebuah bangunan, yang perlu kita tata pertama adalah akidahnya dulu. Jadi kayak jangan sampai nih rumahnya udah tinggi ternyata rapuh rumahnya gitu, atau fondasinya rapuh. Jadi akidah akan menjadi hal yang akan kita tatap pertama kali. Jadi kayak misalnya kita mau beres-beres, kita akan rapikan dulu rumahnya, seperti itu. Yang kedua, kita akan bahas mengenal Allah. Kenapa itu menjadi penting? Why gitu. Karena gimana sih kita mau beragama dengan baik kalau kita tidak kenal siapa yang kita ibadahi? Kemudian bagaimana kualitas agama kita kalau kita tidak mengerti dengan siapa kita berhadapan? Makanya kita masih suka minta sama yang lain kan? Kita masih bergantung sama yang lain kan? Ibarat kata hukum fisika, kita bergantung sama ranting yang udah pasti patah gitu. Jadi, generasi mikir ini berharap kita semua akan menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi, gimana gantungin kalau kita nggak kenal kepada siapa kita bergantung ya? Jadi, mengenal Allah itu adalah aspek yang menurut kami paling penting. Yang ketiga, mengenal diri. Nah, ini tentang self love teman-teman. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita kalau kita nggak kenal diri kita? Sampai kiamat, sampai kuburan, mau sampai neraka, mau sampai surga. Gimana sampai surga orang kita nggak kenal Tuhan kita? Karena akses untuk kenal Tuhan adalah kenal diri. Kamu tidak akan mengenal Tuhanmu dengan cukup baik kalau kamu nggak kenal diri kamu. Jadi generasi mikir ini ingin sekali. Yuk, jangan gaya-gayaan deh belajar circle gitu ya. Ini ada circle 1, circle 2, circle 3. Diri kita sendiri aja yang terdalam kita gak kenal. Jadi generasi mikir pingin banget kita membenahi diri sendiri. Jadi ke dalam dan keluar kita mempelajari alam ini, mempelajari Tuhan kita, mempelajari agama kita, dan mempelajari diri sendiri. Kemudian yang keempat, tentang menata realitas. Apa tuh menata realitas? Jadi gini, sebetulnya kan saya udah pernah cerita ya bahwa generasi mikir ini sebetulnya kebutuhan saya secara pribadi gitu. Banyak sekali ayat-ayat yang pada akhirnya kita nggak ngerti terapannya. Contoh misalnya kita akan ketemu hadis yang sabar itu pada ketukan pertama. Itu sangat membingungkan. 10 tahun saya nggak dapetin jawaban itu. Dan akhirnya nanti kita bahas di konten yang berbeda. Iya, banyak ayat-ayat yang juga pada akhirnya kita bingung kan, gimana makainya gitu. Hafalan udah segudang, ya kan? Terus pada saat kita diuji, itu kayak meleleh lagi kita mental lagi. Kemudian kita kayak
ngeblank gitu. Ini gimana how to-nya. Nah, pada akhirnya kita butuh loh teman-teman untuk membahas bagaimana ayat bisa menjadi nyata secara realitas, bahwa ayat itu ada kedisinian dan kekinian gitu. Jadi yang kadang kita juga kurang term gitu ya. Kita ngebahas sesuatu yang secara zaman berbeda. Padahal secara substansi Allah ingin kita berbicara secara substansi. Tidak mengganggu akidah kita, tapi secara kedisinian dan kezamanannya itu juga masuk gitu loh. Oke. Kemudian yang kelima, tentang rahmat dan cinta. Jadi kalau teman-teman lihat, generasi mikir sangat konsen dengan cinta. Sangat konsen dengan hal yang berbau kasih sayang. Kenapa? Karena di generasi mikir ini akan berbicara input, it's mean akidah, yaitu keikhlasan itu sendiri. Kemudian kita akan berbicara proses, yaitu syariat kita, dan juga outputnya adalah rahmat. Jadi kayak sebuah prosedur kerja teman-teman, bahwa ada input, proses, dan output. Dan outputnya ternyata di rahmat itu lagi teman-teman. Kok bisa sih di rahmat? Iya, karena kan sebetulnya Islam ini diturunkan untuk rahmat. Tidak diturunkan juga untuk selain memperbaiki akhlak gitu. Akhlak sama rahmat notabene-nya adalah satu hal yang berbeda. Secara definisi atau secara kata-kata, tapi memiliki maksud yang sama. Kemudian kita juga melihat fakta bahwa kita terkadang memiliki syariat yang cukup baik, atau akidah kita juga cukup baik, tapi kita kurang rahmat sama orang lain. Kita kaku banget. Kita kurang empati, sedangkan Rasul mengajarkan empati. Kita kurang customize terhadap orang. Iya kan? Itu yang terjadi. Sebetulnya saya membicarakan diri saya sendiri gitu. Ketika, kenapa ya saya kurang rahmat? Kenapa ya saya menganggap orang lain ingin gitu seperti cara pandang saya? Ternyata yang terjadi adalah karena saya kurang rahmat gitu. Jadi saya membedah banyak hal tentang rahmat, dan ternyata rahmat itu adalah output. Akhirnya rahmat ini menjadi program di generasi mikir yang insya Allah akan kita bahas semuanya dalam medium cinta. Oke, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman, sebetulnya semua apa yang dibicarakan di generasi mikir ini non-script. Jadi dari hati aja buat kalian. Semoga tertangkap ya, karena segala sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Karena harapan generasi mikir adalah kalian bisa menggunakan agama ini dan kamu bawa ke akhirat, kamu bawa amal ini ke akhirat di depan Allah. Blood, sweat and tears are running down